Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 3 kelas D akan mempresentasikan tentang pemeriksaan sperma. Kimia klinik adalah ilmu yang mempelajari tentang analisis zat-zat kimia yang terkandung di dalam pemeriksaan spesimen yang dilakukan secara klinis. Adapun tujuan pemeriksaan sperma yaitu menentukan kesuburan pria, mengukur jumlah serta kualitas semen dan sperma, mengetahui penyakit tertentu pada organ reproduksi pria, dan pengontrolan fertilitas laki-laki dalam menunjang program KB. Sel sperma yaitu sel atau gamet yang dihasilkan oleh testis mulai saat pubertas, berupa cairan kental dan keruh yang berisi sperma. Kelenjar penghasil cairan sperma yaitu 1. Kelenjar testis, 2. Kelenjar epididymis, 3. Kelenjar vesika seminalis, 4. Kelenjar prostat, dan 5. Kelenjar lainnya yang ada di sekitar alat reproduksi laki-laki. Pemeriksaan sperma itu ada 2, yaitu makroskopis dan mikroskopis. Nah, makroskopisnya itu meliputi warnanya normal bila tampak putih keabuan, yaitu volumenya 2-6 mil. Waktu likuifasinya yaitu mencair dalam waktu 20-60 menit pada suhu kamar. Kemudian viskositasnya di mana cairan keluar dari bibit berupa tetesan kecil di mana menetes dalam jangka waktu sampai 1-2 detik. Kemudian bau seperti bunga akasia, pH-nya 7,2-7,8. Kemudian untuk mikroskopisnya sendiri itu meliputi 1. Pemeriksaan adanya agulinitasi, kemudian pemeriksaan motilitas spermatozoa di mana meliputi spermatozoa bergerak cepat dan lurus ke depan, atau bergerak lambat, atau sulit maju lurus, atau bergerak tidak lurus, dan lainnya. Kemudian pemeriksaan morfologi spermatozoa yaitu kepala 2 atau kepala terlalu kecil, kepala terlalu besar, ekor ada atau tidak, badan ada atau tidak, dan lainnya. Kemudian hitung jumlah spermatozoa di mana jumlah normalnya yaitu 20-250 juta per mil. Kemudian pemeriksaan vitalitas sperma. Lalu pemeriksaan benda-benda khusus sperma yaitu adanya sel epitel, kristal, lemak, benda prostat, bakteri, dan protozoa lainnya. Selanjutnya itu pemeriksaan semen. Sebelum melakukan pemeriksaan makroskopis dan mikroskopis dilakukan pengambilan sampel. Adapun prosedur standarnya yaitu adanya penampungan dan pengiriman sampel, di mana sebaiknya subjek dibekali dengan lembaran instruksi tertulis yang jelas berhubungan dengan cara koleksi dan transportasi semen. Di antaranya sebaiknya sampel dikeluarkan dan ditampung setelah diabstinensi seksual sedikitnya 48 jam dan paling lama 7 hari. Untuk evaluasi awal sedikitnya diperlukan 2 kali pemeriksaan, dan sebaiknya sampel dikumpulkan di ruangan khusus di dekat laboratorium, serta sampel didapat dengan cara masturbasi. Kemudian kondom yang terdapat di pasaran tidak boleh digunakan karena dapat menyebabkan kematian spermatozoa, serta sampel harus dilindungi terhadap perubahan temperatur yang ekstrim, kurang dari 20 derajat Celcius atau lebih dari 40 derajat Celcius. Kemudian botol harus diberi label nama, tanggal, dan waktu pengeluaran, serta lama abstinensi. Serta sampel harus diperiksa kurang dari 1 jam dari waktu yang dikeluarkan. Kemudian yang kedua, adanya keamanan dalam penanganan sampel, di mana teknis laboratorium harus hati-hati terhadap terhadap sampel semen yang mungkin mengandung virus-virus berbahaya, misalnya HIV, hepatitis, dan herpes. Kemudian beberapa cara pengambilan sampel yaitu ada masturbasi atau onani, kemudian coitus interruptus atau senggama terputus, kemudian coitus condomatus, pijatan prostat, dan reflux pasca senggama. Selanjutnya yaitu pemeriksaan makroskopis. Nah, pemeriksaan makroskopis ini diawali melalui pengamatan fisik sampel, di mana yang pertama ada warna sperma, di mana warna sperma yang normal mengandung spermatozoa adalah berwarna putih keabuan atau putih mutiara.
Kemudian pada keadaan azoospermia atau ekstrem oliposospermia akan berwarna putih jernih. Kemudian yang kedua ada bau sperma, di mana baunya khas seperti bunga akasia. Ketika bau-bau lain seperti amis, busuk, dan dapat dicurigai adanya leukosit atau infeksi atau sebab-sebab lainnya seperti parasit. Kemudian yang ketiga, koagulasi dan likuifaksi. Setelah dikeluarkan, semen akan mengalami proses koagulasi. Terbentuknya koagulum yang disebabkan oleh protein-protein yang dihasilkan oleh kelenjar vesika seminalis. Selanjutnya akan mengalami pencairan likuifaksi menjadi homogen dalam waktu 60 menit. Kemudian yang keempat, volume. Data diukur dengan gelas ukur atau dengan pipet khusus. Kemudian yang kelima, konsistensinya. Kemudian dulu digunakan istilah viskositas, di mana pengukuran konsistensi dikerjakan dengan menekan keluar sampel lewat jarum 21G, di mana observasi bentuk yang keluar berupa tetesan atau benang yang keluar dari ujung jarum. Kemudian cara pengukuran konsistensinya yaitu semen dihisap sampai tanda 0,1 ml. Ujung B ditutup dengan jari telunjuk dipegang tegak lurus. Tangan kiri memegang stopwatch bersamaan dengan dibukanya tutup ujung jari stopwatch ditekan. Hitung waktu jatuhnya tetesan pertama normal 2 detik. Kemudian cara lain dengan menggunakan batang pengaduk gelas, di mana celupkan batang pengaduk ke dalam semen, angkat dan perhatikan tetesan dan benang atau benang cairan yang terjadi. Normal tetesan atau benang terjadi tidak melebihi 2 cm. Kemudian yang keenam, pH sperma. Teteskan 1 tetes semen ke atas kertas pH 6,4 sampai 8,0, di mana setelah 30 detik bandingkan dengan warna standar. Kemudian pH harus diperiksa dalam waktu 1 jam setelah semen dikeluarkan. Nilai normalnya yaitu 7,2 menurut WHO, 7,2 sampai 8,0. Selanjutnya, pemeriksaan mikroskopis. Jadi, pada pemeriksaan mikroskopis ini, semen dilakukan dengan preparat basah dan preparat halus, di mana pada pemeriksaan preparat basah, penilaian meliputi motilitas spermatozoa. Perkiraan konsentrasinya memperkirakan jumlah spermatozoa per lapang pandang besar, adanya sel-sel lain atau epitel, sel bulat, parasit, bakteri, kristal, dan sebagainya, dan ada tidaknya aglutinasi. Yang pertama, perkiraan konsentrasi spermatozoa, di mana perkiraan konsentrasi spermatozoa secara kasar ini dilakukan dengan memperkirakan atau menghitung jumlah rata-rata spermatozoa pada beberapa lapang pandang dan hasilnya dikalikan dengan 10 pangkat 5. Misalnya, didapatkan jumlah rata-rata spermatozoa 40 liter LPB, maka perkiraan konsentrasinya yaitu 40 kali 10 pangkat 5 sama dengan 4,10 pangkat 6 per mililiter. Kemudian yang kedua, pemeriksaan motilitas spermatozoa. Persiapan, 1 tetes semen diteteskan dengan mikropipet atau melalui jarum 21G pada kaca objek dan ditutup dengan kaca penutup ukuran 22 cm 22 mm. Preparat diperiksa di bawah mikroskop pada pembesaran 400. Penilaian, di mana pemeriksaan perlu dilakukan pada beberapa lapang pandang. Pergerakan spermatozoa dapat diklasifikasikan dalam 4 golongan, yaitu gerak spermatozoa maju ke depan cepat dan lurus, kemudian gerak spermatozoa maju lambat atau berkelok, kemudian tidak ada gerak maju ke depan, bergetar di tempat, dan gerak melingkar, dan yang terakhir tidak bergerak sama sekali, di mana perhitungan gerak spermatozoa dinyatakan dalam persentase. Kemudian yang selanjutnya, pemeriksaan vitalis spermatozoa, di mana pewarnaan vital. Pada sel yang mati akan terjadi kerusakan membran plasma dan selanjutnya akan menyerang satu warna. Kemudian sedikit dihitung 100 spermatozoa yang menyerap satu warna dan tidak menyerap warna. Kemudian teknik ini dapat dibedakan berapa persen spermatozoa immotil yang hidup dan mati. Kemudian uji pembengkakan hiposmotik. Dasar dari UPHO ini adalah membran yang semi permeabel pada sel akal akan menyerap air dan menyebabkan terjadinya pembengkakan sel. UPHO pertama kali diperkenalkan oleh Gendron dan kawan-kawan
di mana spermatozoa yang utuh dan cairan hiposmotik mengalami pembengkakan, dan ini jelas terlihat pada ekornya. Kemudian pembengkakan ini menyebabkan ekor berbentuk koil. Kemudian selanjutnya penghitungan jumlah spermatozoa, di mana konsentrasi spermatozoa ditentukan dengan menggunakan hemostometer. Sampel harus tercampur merata sebelum dilakukan penghitungan, di mana pengenceran dapat dilakukan 1/10, 1/20, 1/100, atau 1/200, tergantung dari jumlah spermatozoa pada pemeriksaan awal. Kemudian selanjutnya pemeriksaan morfologi spermatozoa, di mana mengklasifikasikan morfologi spermatozoa manusia. Kemudian kategori kelainan yang perlu dihitung yaitu kepala, leher, dan midpiece atau kelainan ekor. Itulah sedikit pemaparan tentang pemeriksaan sperma yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.